Ya, yang Anda saksikan saat ini pemirsa, di mana para pemimpin dunia yang tergabung atau hadir dalam KTT G20 sejak kemarin ini tiba di lokasi di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar, Bali, karena menurut informasi dari rekan kami di Denpasar, Bali, yaitu Gita Iha tadi sempat menyampaikan bahwa agenda di hari kedua dalam perhelatan G20 di Denpasar, Bali hari ini, yaitu Jokowi dan para pemimpin dunia akan melakukan penanaman mangrove. Ini di lokasi Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar, Bali. Kegiatan ini dipilih oleh pemerintah, yaitu Presiden Joko Widodo, untuk menunjukkan bagaimana komitmen dari pemerintah mengenai pentingnya hutan bakau dalam penanganan krisis iklim. Kenapa kemudian ini penting? Karena kalau kita melihat mulai perhelatan KTT G20 sejak pada tanggal 15 November 2022 kemarin, pemirsa, ini memang ada 3 poin penting yang menjadi diskursus dalam KTT G20. Salah satunya adalah soal transisi energi sebagai upaya dari global untuk menurunkan emisi gas karbon. Tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa narasumber mengatakan bahwa dengan perhelatan KTT G20 terutama di hari kedua dengan agenda yaitu penanaman mangrove, ini bisa memperlihatkan bagaimana posisi dari Indonesia dan bagaimana peran dari Indonesia untuk bisa turut serta mengurangi emisi gas karbon secara global, yaitu mencapai 28 hingga 29%. Nah, ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita amati, karena memang satu poin penting yang menjadi pembahasan dalam KTT G20 sejak pada tanggal 15 hingga 16 kemarin hingga hari ini adalah salah satunya soal transisi energi. Nah, kalau kita melihat lokasi yang akan dijadikan untuk penanaman mangrove, pemirsa, yaitu di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar, Bali, ini memang memiliki luas 1.373,5 hektar. Ini terbentang di 2 daerah ya, tingkat 2, yaitu di Kota Denpasar dan juga di Kabupaten Badung. Tahura ini memiliki 33 jenis mangrove dengan terbanyak jenis perapat atau pidada putih. Ini sehingga masyarakat lokal juga menyebut lokasi ini sebagai Tahura perapat. Dan tadi memang kalau kita merujuk data dari BPS per Desember 2021, luas ekosistem mangrove atau bakau di Indonesia ini mencapai 3,63 juta hektar atau 20,37% dari total dunia. Nah, kalau kita melihat data statistik ini tentu bisa kita bayangkan, pemirsa, bagaimana peran penting Indonesia untuk bisa mengurangi emisi gas karbon secara global. Ini pun juga diafirmasi oleh beberapa narasumber saya tadi yang mengatakan bahwa peran Indonesia bisa mengurangi emisi gas karbon mencapai 28 hingga 29% secara global. Bahkan Anda bisa bayangkan dampak dari emisi gas karbon ini tadi disampaikan oleh Prof. Eti, yaitu sangat berpengaruh terhadap biota laut yang kemudian ini juga berdampak terhadap kehidupan manusia ketika mengkonsumsi dan juga berdampak terhadap perekonomian, karena tentu masyarakat yang setiap harinya ini memiliki pekerjaan berkaitan dengan biota laut tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka jika emisi gas karbon ini tidak bisa diminimalisir. Ini kemudian menjadi komitmen Indonesia, tidak hanya Indonesia, bahkan juga dunia, negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas karbon. Bahkan kalau kita lihat juga ada COP27 Egypt. Ini kemudian komitmen dari negara-negara berkembang untuk sama-sama bertujuan untuk mengurangi emisi gas karbon. Nah, lokasi ini yang bisa Anda lihat saat ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tengah menyambut para delegasi yang sudah mengikuti ya jalannya perhelatan KTT G20 sejak pada tanggal 15 hingga hari ini 16 November 2022. Memang ada beberapa poin yang menjadi
diskursus dalam perhelatan KTT G20, di antaranya yaitu arsitektur kesehatan global, kemudian transformasi ekonomi digital, dan juga transisi energi. Ada berbagai macam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yaitu penggunaan kendaraan listrik yang sejak beberapa hari yang lalu sebelum puncak perhelatan KTT G20 kita saksikan bersama pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Penggunaan kendaraan listrik ini menggambarkan, memberikan pesan bagaimana komitmen pemerintah untuk turut serta dalam mengurangi emisi gas karbon. Tadi juga disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa penggunaan kendaraan listrik memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk mengurangi emisi gas buang, terutama untuk kondisi iklim, baik itu secara nasional maupun global. Nah, saat ini yang Anda saksikan, ini adalah Presiden Joko Widodo yang kemudian juga tengah menyambut kehadiran para delegasi. Sebetulnya ini menjadi pertanyaan pemirsa ya, karena kalau kita melihat sejak pada hari pertama perhelatan KTT G20 ini kan ada 17 pemimpin dunia yang turut hadir dalam perhelatan KTT G20. Nah, dari 17 pemimpin dunia yang hadir ini, apakah semuanya juga turut hadir dalam acara hari kedua dalam perhelatan KTT G20. Nah, kita akan coba langsung tanyakan ke rekan kami Yasmin Rahmadi. Yasmin, saat ini Yasmin ada di Nusa Dua Bali. Dari 17 pemimpin dunia yang kemarin juga turut serta dalam perhelatan KTT G20, apakah semuanya terkonfirmasi hadir dalam acara kedua hari ini Yasmin, atau seperti apa informasinya? Ya, selamat pagi Gina Vita dan juga pemirsa. Memasuki hari kedua dari acara puncak KTT G20, dapat kami informasikan bahwa agenda pertama yang nantinya akan diikuti kepada head of delegation ataupun perwakilan dari negara-negara ini adalah menanam mangrove yang akan dilakukan di Tahura, yang mana ini tadi dijadwalkan bahwa head of delegation ini mulai berkumpul pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan memang rencananya nanti acara di Tahura ini akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, dan nanti setelah dilakukan penanaman mangrove di Tahura Ngurah Rai Bali, ini nanti para delegasi akan langsung diarahkan ke Hotel Apurva Kempinski yang merupakan venue dari KTT G20 untuk langsung melakukan sesi ketiga dari acara puncak KTT G20, yakni untuk membahas mengenai transformasi digital, di mana seluruh delegasi ini diperbolehkan untuk menyampaikan intervensinya terkait topik ini. Nah, membahas mengenai siapa saja yang akan hadir pada acara penanaman mangrove hari ini, pemirsa, memang yang dapat kami ketahui ataupun kami peroleh informasinya adalah memang beberapa delegasi ini memang sudah kembali ke negaranya masing-masing. Ini diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, lalu juga ada Kepala atau Presiden dari Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga akan kembali ke Amerika Serikat pada siang hari ini, sehingga memang kemungkinan besar bahwa Presiden Amerika Serikat ini tidak akan mengikuti acara ataupun rangkaian acara dari KTT G20 hari ini, pemirsa. Dan memang dapat kami informasikan bahwa kemarin pada hari pertama dari penyelenggaraan KTT G20 pada tanggal 15 November 2022, tentunya ada beberapa pembahasan menarik yang disampaikan oleh para perwakilan negara ataupun delegasi, di mana salah satunya ini adalah membahas mengenai konflik dari Rusia dan juga Ukraina. Dan memang salah satu hal menarik yang dapat kami sampaikan, pemirsa, ini adalah pernyataan dari Cina yang menyatakan bahwa memang pihaknya ini menolak usulan bahwa Rusia ini dikeluarkan dari G20 dan juga forum internasional lainnya, yang mana memang usulan ini sempat muncul pasca Rusia melakukan serangan di Ukraina beberapa waktu yang lalu dan masih berlangsung hingga kini. Dan memang hal ini muncul saat Menteri Luar Negeri Cina, yakni adalah Wang Yi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dan memang dapat diketahui, pemirsa, bahwa
kemitraan dari China dan juga Rusia beberapa waktu terakhir ini bisa dikatakan cukup dekat. Bahkan Presiden China Xi Jinping juga sempat mengatakan bahwa kemitraan dari Rusia dan China ini merupakan kemitraan tanpa batas. Dan selain itu pemirsa, memang beberapa pihak termasuk Ukraina juga sempat mendesak Rusia untuk dikeluarkan ataupun didepak dari forum internasional seperti G20. Namun memang hal ini sekali lagi ditolak oleh China. Dan selain itu pemirsa, memang Kepala Uni Eropa Charles Michel juga sempat mengatakan akan menggelar pertemuan darurat dengan beberapa kepala negara dari negara Uni Eropa yang mengikuti KTT G20. Hal ini memang dilakukan pasca terjadinya serangan rudal di Polandia atau merupakan dugaan serangan rudal dari Rusia ke Polandia pada hari Selasa lalu. Namun memang sebelumnya pihak Rusia ataupun Kementerian Pertahanan Rusia sempat mengatakan bahwa dugaan ini tidaklah benar dan memang tudingan ini merupakan provokasi saja mengingat memang Polandia dan Ukraina ini berbatasan. Namun jika memang dugaan ini atau tuduhan ini merupakan hal yang benar, tentunya ini merupakan salah satu eskalasi dari konflik Rusia dan juga Ukraina, pemirsa. Dan memang dapat kami informasikan bahwa menurut pasal 5 perjanjian pendirian NATO, memang ini mewajibkan negara-negara anggota NATO untuk membantu dan membela satu sama lain jika salah satu negara ini mengalami serangan. Sehingga memang beberapa negara anggota NATO juga pada pagi hari ini juga sudah melakukan rapat mendadak di Nusa Dua Bali sebelum negara-negara ini mengikuti rangkaian acara KTT G20 atau khususnya adalah penanaman mangrove di Tahura, Ngurah Rai. Dan pemirsa, memang dapat kami informasikan pula bahwa kemarin Presiden Ukraina yakni adalah Volodymyr Zelensky juga sudah mengikuti rangkaian acara dari KTT G20 secara virtual, yang mana ini juga memenuhi undangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan April lalu. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam virtual tersebut, pemirsa, yang diantaranya ini adalah mengatakan bahwa janji Rusia untuk mengakhiri perang antara Rusia Ukraina menurut Zelensky ini merupakan janji saja dan tidak ada niat untuk direalisasikan oleh pihak Rusia. Dan selain itu ada juga beberapa poin yang disampaikan oleh Zelensky atau lebih tepatnya adalah 10 poin menarik. Di antaranya ini adalah tentang keselamatan radiasi dan nuklir, keamanan pangan, lalu ada keamanan energi, dan pembebasan semua tahanan dan orang yang dideportasi. Dapat kami informasikan pula, pemirsa, bahwa kemarin malam juga sudah digelar acara welcoming dinner di Garuda Wisnu Kencana, yang mana memang dapat kami perhatikan bahwa salah satu delegasi yakni adalah Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat ini tidak hadir dalam acara tersebut, dan ini dikarenakan Presiden Joe Biden ada beberapa urusan lainnya. Selain itu juga ada beberapa tokoh-tokoh negara yang hadir dalam acara welcoming dinner tersebut, pemirsa. Diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, lalu ada Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan memang dapat kami informasikan bahwa terdapat total 28 delegasi negara dan juga 9 delegasi organisasi internasional yang menghadiri puncak acara dari KTT G20, yang mana dari 28 delegasi negara tersebut 17 diantaranya ini adalah pimpinan negara. Kemarin dalam pidatonya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kepada seluruh peserta dari KTT G20 untuk menghargai perbedaan begitu agar nantinya di akhir dari KTT G20 ini dapat dicapai sebuah solusi yang konkret. Menurut Presiden Joko Widodo, memang saat ini dunia pun juga masih menghadapi sejumlah krisis dan permasalahan, diantaranya adalah pandemi COVID-19 dan tentunya adalah perang dari Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih belum berakhir, dan tentunya ini juga menyebabkan krisis pangan di beberapa negara di dunia. Dan pemirsa, memang karena itu pun Indonesia berharap bahwa melalui KTT G20 ini Indonesia dapat menjembatani perbedaan-perbedaan melalui dialog yang memang sudah berlangsung
sejak beberapa waktu yang lalu dan puncak dari KTT G20 ini berlangsung selama 2 hari ini pemirsa. Dan memang G20 ataupun Group of 20 ini merupakan forum ekonomi terbesar di dunia yang beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, atau lebih tepatnya 19 negara dan satu lembaga, yakni adalah Uni Eropa. Dan memang untuk tema yang diusung pada penyelenggaraan KTT G20 tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger, dan ada 3 topik utama yang diusung oleh KTT G20 tahun ini. Pemirsa, yang pertama ini adalah penguatan arsitektur kesehatan global, lalu yang kedua adalah transformasi digital, dan yang ketiga adalah transisi energi. Dan memang topik-topik ini juga berkaitan dengan krisis pangan yang saat ini sedang berlangsung di dunia, dan memang diharapkan dengan adanya KTT G20 ini akan membuahkan sebuah solusi untuk nantinya adanya persediaan pangan yang dapat diupayakan oleh seluruh negara. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Gina Vita. Oke, baik. Jadi penanaman mangrove nanti akan dilakukan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Artinya kalau di sini kurang lebih kan selisih sejam ya. Berarti setengah 10 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih banyak Yasmin Rahmadi atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua, Bali.